Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara pendengar Blessing Morning. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang senantiasa membimbing kehidupan kita. Kita akan memperhatikan dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7b dan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terus merindukan ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun langkah kami dari hari ke hari. Saat ini Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau yang akan terus berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar Blessing Morning, olahraga apa yang meningkat popularitasnya akhir-akhir ini? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara akan menjawab, olahraga yang sedang viral, sedang meningkat popularitasnya adalah olahraga padel. Kata padel itu berasal dari bahasa Spanyol, dan olahraga padel ini adalah olahraga raket yang berasal dari negara Meksiko. Popularitasnya semakin meningkat karena olahraga ini mudah dipelajari, menyenangkan, dan cocok untuk segala usia. Mudah diakses, seru, dan menjadi aktivitas rekreasi yang menyenangkan. Olahraga padel adalah olahraga raket yang dimainkan di lapangan berdinding dan bolanya mirip bola tenis, dilakukan secara ganda, diminati mulai dari anak muda, karyawan, dan publik figur. Di Jakarta, olahraga ini telah menjadi tren dan ada banyak lapangan padel yang sekarang ini populer. Bagaimana dengan Salatiga? Olahraga kekinian ini juga sudah sampai di kota Salatiga ini. Bahkan ada beberapa lapangan padel yang sekarang ini sedang direncanakan untuk diadakan untuk memenuhi orang-orang yang memulai atau menyenangi olahraga yang sedang viral ini. Ada banyak orang yang berminat terhadap olahraga padel ini karena menyenangkan dan dapat menjadi ajang untuk berkumpul. Orang-orang dapat melatih tubuh mereka dengan berolahraga tanpa bosan dan bahkan menyenangkan. Bagaimana dengan rohani, bukan olahraga atau fisik? Apakah olah rohani juga diminati banyak orang? Apakah latihan rohani juga adalah aktivitas yang menyenangkan hati? Apakah kita sehat secara fisik dan juga rohani? Apakah kita sebagai orang percaya dapat mengatakan bahwa kesehatan rohani sebenarnya lebih penting, seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, manfaat latihan rohani tidaklah terbatas, karena akan membawa berkat untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Janji Tuhan untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang sehingga mempunyai sifat kekal. Kesehatan fisik kita rentan terhadap sakit penyakit dan luka. Namun kesehatan rohani yang menghasilkan iman yang teguh dapat menopang dan menguatkan kita dari setiap penderitaan, bencana,
atau kesengsaraan. Mengapa olah rohani atau latihan rohani kurang diminati? Ada beberapa faktor penyebab, antara lain karena orang percaya lebih memperhatikan hal-hal jasmani, lebih memperhatikan kesehatan jasmani daripada memperhatikan kerohaniannya. Kehidupan tidak diatur oleh kebenaran firman Tuhan, namun lebih diatur oleh keadaan, bisnis atau pekerjaan, uang, dan lain-lain. Ada yang memisahkan kehidupan iman dan kehidupan sekuler. Setelah hari Minggu, hidupnya tidak diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Padahal kita harus menerapkan iman kita dalam setiap aspek kehidupan kita di mana saja. Ini adalah bagian dari ibadah kita. Dengan terus melatih diri kita untuk beribadah, berdoa, berlatih untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan, berlatih hidup dalam kekudusan, keadilan, kebenaran, dan kesetiaan, sehingga kita akan mendapatkan berkat untuk hidup di dunia dan kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, latihan rohani adalah dengan menjalankan hidup yang semakin berkenan di mata Allah. Seperti juga orang melatih tubuhnya dengan berolahraga tanpa bosan setiap hari agar sehat dan semakin bugar. Mari kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita makin berkenan di mata Tuhan. Iman kita semakin kuat untuk terus menopang kita melewati suka dan duka di sepanjang kehidupan kita. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menasihati kami. Biarlah Tuhan kami terus memperhatikan kehidupan rohani kami. Kami terus melatih ibadah, kami terus melatih untuk terus hidup di dalam kekudusan, sehingga di dalam kehidupan kami tidak hanya memperhatikan mengenai kesehatan jasmani kami, tetapi kami juga lebih penting memperhatikan kehidupan rohani kami. Karena kami menyadari Tuhan, ketika kami terus beribadah kepadamu, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, janji-janji kebenaran firman-Mu akan Kau berikan untuk kehidupan kami sekarang ini dan juga untuk kehidupan di masa mendatang. Karena itu Engkau terus menuntun kami agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat damai sejahtera, kekuatan dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.